Chapter 1791, Revisiting Helking Island. Jiang Chen baru saja memulai. Sudah dekat waktunya untuk berhenti. Selain itu, dia tidak pernah bermaksud berdamai dengan geng Silversword. Dia akan melanjutkan langkah pembunuhannya sampai dia puas, dan sampai geng tidak akan bisa menyakiti siapapun lagi. Cara pemimpin mereka kehilangan ketenangannya memberitahu Jiang Chen bahwa geng itu kehabisan ide tentang cara untuk melawan. Mereka tidak sekuat yang dia kira. Melihat tidak ada tanda-tanda bahwa Jiang Chen tampaknya cenderung berhenti, geng terus mundur, tetapi masih menderita banyak korban dalam menghadapi kecepatannya yang sangat besar. Pemimpin geng itu menggertakkan giginya dan berseru, "Kamu bersenang-senang membunuh anggota kami. Selama geng Silversword berdiri, kamu akan menjadi musuh terburuk kami. Pulau Wamspring tidak akan mentolerir perbuatanmu." Petik 2. Jiang Chen menilai sudah waktunya bagi otoritas Wamspring untuk tiba. Mereka harus tahu tentang tindakan geng. Mungkin keduanya bahkan bersekongkol. Kalau tidak, geng itu tidak bisa diizinkan melakukan kejahatan seperti ini secara terbuka. Semua ini akan sangat merusak reputasi pulau itu. Saat dia memotong anggota geng, Jiang Chen menjaga matanya tajam dan telinganya tajam. Pasukan berkonvergen dari segala arah. Sudah waktunya untuk mundur. Tiba-tiba, dia bersiul dan menembak di udara dengan kunpeng meteoric escape, melonjak seperti kilat. "Dengarkan, anggota gang Silversword. Ini adalah pengembalian uang untuk semua orang yang kamu korbankan. Aku akan mengampuni kamu yang lain, tetapi di masa depan, jika aku mendengar bahwa kamu telah melakukan kekejaman lagi, aku tidak akan ragu untuk memberi kamu pelajaran lain. Kamu akan belajar bagaimana menjadi pria jujur setelah aku melakukan ini beberapa kali lagi." Petik 2. Bos menelan darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Geng itu sangat menderita. Jika Jiang Chen menyerang bahkan 1 atau 2 kali lagi, mereka sama baiknya dengan dibubarkan. Mereka sudah kehilangan setengah dari eksekutif senior mereka. Tidak terlalu cepat, pembunuh. Pemimpin geng tidak bisa hanya mengambil pelecehan. Dia melambung ke langit dan melempari Jiang Chen. "Tinggallah dan beritahu orang-orang dari pihak berwenang untuk mengikutiku. Tak satu pun dari anggota geng akan banyak membantu. Dia harus mengambil masalah ke tangannya sendiri. Mungkin hanya otoritas resmi yang bisa menghilangkan pembunuh ini." Jiang Chen tidak membabi buta pergi dengan kecepatan penuh. Dia mempertahankan pemahaman yang baik pada arah saat dia terbang dengan kecepatan yang lebih disengaja. Meskipun dia mundur, dia harus melakukannya dengan cerdas. Akan sulit untuk dicegat oleh para ahli dari Pulau Wamspring. Dia melarikan diri dari sekitar pulau dalam waktu singkat. Begitu dia mencapai lautan luas, tidak ada lagi yang mengikatnya. Dia bergegas maju dengan kecepatan penuh dan segera mengibaskan ekornya. Meskipun demikian, ia tetap berhati-hati. Setelah pembunuhannya, bos geng itu tidak akan tinggal diam. Pihak berwenang pulau tidak mungkin untuk berdiri dan tidak melakukan apapun. Para pengejarnya akan terus mengejarnya. Tapi apa yang harus ditakuti? Dia memanggil Starfate dan berjalan ke Blue Smoke Isles dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah kota ajaib. Terakhir kali dia di sana, dia meninggalkan pesan di penginapan. Burung Vermilion dan Long Xiaoxuan pergi ke sana dan menemukannya begitu mereka mengakhiri budidaya pintu tertutup mereka. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia ingin mencari tahu tentang situasi mereka juga. Dia menemukan penginapan untuk menanyakan teman-temannya, tetapi tidak ada yang datang untuknya. Itu berarti 2 makhluk roh ilahi belum mengakhiri budidaya mereka. Vermilion Senior harus benar-benar menyukai Pulau Raja Neraka. Jiang Chen menghela nafas. Setidaknya itu tidak jauh dari tempatnya. Mengapa tidak berkunjung? Dia merindukan keduanya setelah lama absen. Tidak lama setelah kepergian Jiang Chen, sekelompok pembudidaya Wamspring tiba di kota Miracle. Salah satunya adalah bos geng Silversword. 6 lainnya adalah eksekutif senior Wamspring. Kultivasi mereka adalah ranah kerajaan maju yang seragam. Dari sini dapat dilihat bahwa penguasa pulau benar-benar marah kali ini. Mereka mengerahkan para tetua penegak hukum dengan peringkat tertinggi. "Bos Luo, apakah kamu yakin masih bisa melacaknya?" "Aku yakin," jawab bos dengan tekad bulat. "Aku tidak bisa menghentikannya untuk melarikan diri, tapi aku mengumpulkan sebagian auranya selama pertarungan kami, yang memungkinkan aku melacaknya. Dia belum menyadari apa yang aku lakukan. Kami masih memiliki kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Dia baru saja meninggalkan kota setelah kunjungan singkat." Petik 2. Jika demikian, mari kita kejar dia segera.
kata seorang lelaki tua yang memiliki alis putih. Dia adalah pemimpin para tetua, dan budidayanya tampaknya yang tertinggi. Para tetua lainnya mengambil kata-katanya sebagai perintah mereka. Bahkan bos geng tunduk kepada orang tua itu. Mereka berkumpul kembali dan mengikuti pemimpin geng mengejar Jiang Chen. Mereka segera meninggalkan kota dan memasuki lautan tanpa batas. Jiang Chen sengaja melambat setelah mencapai laut. Tidak ada banyak ancaman di sini. Begitu dia memasuki radius 3.000 mil dari Helking Island, itu akan menjadi jauh lebih berbahaya. Tentu saja, sekarang lebih mudah baginya untuk berurusan dengan apapun yang muncul, mengingat kemajuan signifikan yang dia buat dalam kultivasi. Terakhir kali, dia membutuhkan Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan untuk membantunya melintasi lautan. Dia pernah menjadi kaisar yang hebat pada saat itu, tetapi sekarang adalah kaisar tingkat keempat. Rasa khawatir yang tiba-tiba merayap ke dalam hatinya. Itu adalah perasaan yang akrab. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada perasaan bahaya? Apakah bajingan dari Wurmspring masih mengejarku? Dia memiliki naluri yang tajam. Begitu dia menyadari masalahnya, dia fokus pada survei daerah. Temuannya membuatnya berkeringat dingin. Para pengejarnya tidak hanya mengejar, tetapi juga hanya beberapa mil jauhnya darinya. Butuh beberapa ahli Empyrean hanya beberapa detik untuk menempuh jarak. Jiang Chen menegang dan mengutuk pelan, bajingan itu pasti ngotot. Dia tidak punya pilihan selain bergegas. Untungnya Starfate mampu kecepatan luar biasa saat dibutuhkan. Meskipun para tetua dari Wurmspring juga bepergian dengan perahu udara, kecepatan mereka tidak bisa melebihi Starfate. Pengejaran terus berlanjut di atas lautan luas. Kamu salah pilih arah untuk kabur, nak. Tepat di depan kamu adalah Helking Island yang terkenal. Ini adalah tanah tandus di mana tidak ada makhluk hidup yang bisa melewatinya. Itu jalan buntu. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bos geng mungkin belum mengejar Jiang Chen, tetapi ancaman dikeluarkan dengan berlimpah. Pria tua alis putih itu sedikit mengernyit. Bos Luo, kenapa kamu terburu-buru? Kamu harus bersabar untuk menghilangkan anak itu. Bagaimana kita akan menyergapnya sekarang karena dia tahu dia sedang mendekati Pulau Raja Neraka? Bagaimana jika dia melakukan pelarian licik lainnya? Apakah kamu yakin dapat melacaknya lagi? Petik 2. Dia tidak ingin ada kecelakaan sekarang karena mereka menyudutkan Jiang Chen. Pemimpin geng terkekeh. Yang mulia tetua, tidak perlu khawatir. Tidak ada makhluk hidup yang bisa menyeberangi Pulau Raja Neraka. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memainkan trik apapun meskipun dia mau. Dia membunuh banyak orang aku dan mengganggu bisnis kami. Aku harus mengulitinya hidup-hidup, mengiris dan memotongnya. Petik 2. Pemimpin geng itu menggertakkan giginya. Kebenciannya pada Jiang Chen memburuk. Pria tua itu mengerutkan kening. Apakah kamu sudah tahu siapa dia? Jika dia keturunan dari salah satu faksi top di 10 negara ilahi, itu akan lebih berbahaya daripada kebaikan bagimu untuk menjadikannya musuh. Selain itu, kamu mungkin menjatuhkan Wurmspring dalam prosesnya. Petik 2. Dia tidak melebih-lebihkan. Di pulau tingkat kedua seperti Blue Smoke, Wurmspring Island hanya bisa dianggap sebagai faksi tingkat ketiga. Mereka paling banyak di antara faksi tingkat keempat atau kelima dalam skema besar Myriad Abyss. Jika mereka menyinggung jenius top dari 10 negara ilahi dan pada gilirannya menyinggung faksi top, Wurmspring sama baiknya dengan dihancurkan. Ini bukan pertama kalinya terjadi hal seperti itu dalam sejarah Myriad Abyss. Ada beberapa contoh jenius dari faksi-faksi top yang menemui kematian dini oleh faksi-faksi lokal yang tidak mendapat informasi saat mereka melakukan perjalanan untuk mendapatkan pengalaman duniawi. Faksi-faksi top kemudian akan membalas dan menghilangkan faksi lokal. Faksi-faksi top melindungi mereka sendiri. Mereka menganggap jenius mereka normal untuk menimbulkan masalah di wilayah faksi lain. Namun, jika kejeniusan mereka terbunuh, mereka akan meminta pertanggungjawaban fraksi lokal. Sebagai contoh, ketika 3 keluarga bangsawan dari Polylore Divine Nation menderita korban di Pulau Winterdraw, mereka menyalahkan Kepulauan Permajaan, meskipun itu adalah kesalahan mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka membuat peremajaan berantakan. Para jenius top dari faksi-faksi utama harus dihindari dengan cara apapun. Kepala Luo mengencangkan rahangnya. Dia tidak mungkin dari House Xiaohu. Tak satu pun dari remaja mereka selain Xiahou Zong yang sekuat itu, dan Xiahou Zong sudah mati. Petik 2. Bisakah dia menjadi jenius top dari negara-negara ilahi lainnya? Tanya pria tua alis putih itu. Dia tidak melihat bagian itu. Selain itu,
Jika dia jenius, mengapa dia tidak diikuti oleh penjaga dan pelayan? Sepertinya tidak ada yang mengenalinya sama sekali. Petik 2. Geng Silver Sword pintar dengan cara mereka memilih target. Mereka bisa melihat seorang jenius dari faksi besar pada pandangan pertama dan tidak akan pernah bergerak pada mereka. Mereka memastikan bahwa pemuda itu tidak mungkin berasal dari faksi yang kuat sebelum menargetkannya. Paling tidak, dia bukan jenius yang dikenal. Chapter 1792, Cruising the Vermilion Feather. Bos Luo tidak bisa disalahkan atas kesalahan penilaiannya. Jiang Chen tidak berpakaian seperti para jenius dari faksi-faksi utama. Dia juga tidak bertindak seolah-olah dia ingin dunia tahu tentang keunggulannya. Dia tampak seperti kultivator pengembara lainnya, dan dia sering mengunjungi kedai-kedai yang dianggap jenius faksi utama di bawah mereka. Itulah sebabnya Gang Silversword telah memilihnya sebagai target mereka, melihatnya sebagai sapi perah yang bisa mereka eksploitasi dengan bebas. Ini adalah satu-satunya kesalahan kritis mereka yang akan menyebabkan kejatuhan mereka. Baiklah, tidak ada gunanya membicarakan hal itu sekarang. Tidak peduli siapa dia, kami telah menjadikannya musuh kami. Tidak ada jalan untuk kembali. Lelaki tua alis putih itu menghela nafas dan melambaikan tangan ketika dia memerintahkan, ayo terus. Petik 2. Bos Luo menghela nafas lega. Kekhawatiran terbesarnya adalah lelaki tua itu akan menyuruh mereka menyerah. Geng Silversword menderita kerugian besar. Jika pihak berwenang Wamspring tidak akan melakukan apapun, ia tidak akan pernah bisa kembali pada pria muda itu. Yang mulia tetua Lu, aku bisa merasakan kita semakin dekat dengannya. Kita akan bisa menyusulnya jika kita bergegas. Petik 2. Kami telah meningkatkan kecepatan kami, tetapi belum menyusul. Apakah dia benar-benar mampu mencapai kecepatan yang tidak biasa seperti itu? Petik 2. Dia harus memiliki keahlian unik yang harus berani untuk membangkitkan masalah di Pulau Wamspring. Mungkin dia merencanakan melawan kita sekarang. Tetap jaga dirimu. Dia bukan barang mudah. Petik 2. Mengejar seseorang melalui lautan yang bergolak itu berbahaya. Ada banyak ancaman di dalam air. Jiang Chen sudah ada di sini sebelumnya, tapi itu tidak membuat perjalanan lebih aman. Fenomena alam seperti tsunami dan badai spasial adalah beberapa dari banyak bahaya. Ada juga roh kuat yang mengintai di bawah air. Dia beruntung memiliki Starfate sebagai tempat perlindungannya, tetapi ancaman tak berujung masih memperlambatnya secara signifikan. Selain itu, Jiang Chen adalah orang yang dikejar. Menjadi yang terdepan, ia menerima beban bahaya yang paling besar. Berkat dia membersihkan rintangan, jalannya menjadi lebih jelas bagi pengejarnya. Jiang Chen bergerak maju dengan kecepatan maksimum, tetapi masih tidak bisa melepaskan ekornya. Dia marah. Bajingan itu tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka sudah mati untuk melawan aku. Apakah salah satu dari mereka memiliki sarana untuk melacak aku? Kalau tidak, aku seharusnya sudah kehilangan mereka. Kekayaan pengalamannya dengan cepat membawanya ke kesimpulan ini. Ada banyak metode pelacakan rahasia di dunia bela diri Dao, Jiang Chen sendiri tahu beberapa. Yang tidak dia ketahui adalah bagaimana tepatnya para pengejarnya melacaknya. Cara terbaik untuk membuat metode apapun menjadi usang adalah dengan membunuh pelacak, sepenuhnya menghilangkan risiko. Cara terbaik kedua adalah menempatkan jarak yang begitu jauh antara dia dan pengejarnya sehingga sulit untuk mendapatkan kunci padanya. Tentu saja, opsi kedua tidak lagi dapat digunakan. Hanya ada satu solusi, bunuh pengejarnya. Kemarahan membakar hati Jiang Chen. Sebuah pikiran jahat berakar dalam benaknya. Aku sudah membunuh beberapa kelompok dari Wamspring. Itu tidak akan membuat perbedaan jika aku menghilangkan yang lain. Mereka harus menjadi elit di pulau itu. Aku tidak akan bisa melawan mereka sendiri. Tapi aku dekat dengan Helking Island, Jiang Chen senang dia membuat keputusan untuk mengunjungi Vermilion Bird dan Long Xiaoxuan. Beberapa tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu. Vermilion Senior sudah menyelesaikan kelahiran kembali di awal. Mungkin bahkan sudah naik ke level selanjutnya sekarang. Burung itu mengatakan kepadanya bahwa pembudidayaannya sudah setinggi di zaman kuno. Itu adalah Empyrean tingkat ke-9 yang paling, tetapi mampu menyaingi setengah dewa. Maju setengah tingkat akan menempatkannya di alam ilahi setengah langkah, menjadikannya setengah dewa. Jika naik ke tingkat berikutnya, garis keturunan burung akan memungkinkannya untuk mengambil pembudidaya ilahi tingkat ketiga. Hampir semua makhluk di Myriad Abyss akan gemetar di kakinya. Menurut pengetahuan Jiang Chen tentang benua Divine Abyss,
bahkan pembudidaya paling kuat dari zaman kuno telah gagal mencapai puncak alam ilahi. Para boneka terkuat paling banyak mencapai alam ilahi yang maju, dan itu kembali pada zaman kuno. Itu tidak mengejutkan. Dengan dukungan terbatas dari pesawat materi biasa, para kultivator tidak akan dapat mencapai bahkan alam ilahi, apalagi naik ke alam ilahi yang maju. Ketika kekuatan seorang kultivator melampaui kapasitas pesawat, pesawat itu akan runtuh, yang memunculkan ide kenaikan ke surga. Di beberapa pesawat materi peringkat rendah, mereka yang mencapai alam ilahi bahkan tidak bisa tinggal dan akan didorong ke lorong menuju pesawat peringkat lebih tinggi. Itu cukup luar biasa untuk sebuah pesawat materi seperti benua ilahi abis untuk mengakomodasi seorang pembudidaya ilahi yang maju di zaman kuno. Selain itu adalah spekulasi murni bahwa pembudidaya pada tingkat itu ada pada saat itu. Tidak ada bukti nyata, tapi satu hal yang pasti, di zaman kuno atau bahkan di zaman purba, ada sejumlah besar penguasa alam ilahi. Itu adalah era di mana dewa adalah hal biasa. Perang melawan iblis juga menjadi jatuhnya para dewa, alam ilahi menjadi tidak lebih dari mitos. Bahkan mencapai wilayah Empyrean adalah tugas yang mustahil sekarang. Semakin dekat Jiang Chen pergi ke Hell King Island, dia menjadi lebih tenang. Ada kelompok yang kuat mengejarnya, dan mereka semakin dekat. Pukulan fatal bisa mendarat padanya kapan saja. Untungnya, dia hanya beberapa ribu mil jauhnya, jarak yang akan membawanya hanya sekitar setengah jam. Namun, para pengejarnya akan dapat mengejar ketinggalan saat itu. Jiang Chen mengeluarkan bulu vermilion dan menghancurkannya. Bulu itu menjadi bola cahaya merah yang perlahan menghilang. Aku harap kamu tidak begitu fokus pada kultivasi pintu tertutup kamu sehingga kamu tidak memperhatikan, Senior Vermilion. Bulu itu adalah hadiah perpisahan dari makhluk ilahi itu sendiri. Begitu Jiang Chen menghancurkannya, burung itu akan dapat menemukannya, tidak peduli seberapa jauh itu, dan akan segera membantunya. Apakah itu berhasil pada waktunya akan tergantung pada jarak yang harus dilalui, yang tidak terlalu lama dalam kasus khusus ini. Burung itu akan dapat menghubunginya dalam 15 menit dengan kecepatan penuh. Jiang Chen melirik ke belakang. Beberapa sinar cahaya melintas di udara dengan kecepatan luar biasa, mengejarnya. Bantuan akan segera datang. Karena orang-orang ini sangat ingin mati, mereka mungkin juga mati sebagai suplemen untuk Vermilion Bird dan Brotherlong. Esensi kehidupan dari para ahli kaisar yang maju ini akan sangat bermanfaat bagi burung dan naga. Dengan pikiran yang dibuat, Jiang Chen sengaja melambat, yang tidak luput dari perhatian pengejarnya. Dia menjadi lebih lambat, kata Bos Luo bersemangat. Dia mungkin mengalami beberapa masalah. Pria tua alis putih itu mendengus. Jangan lengah, kalau ini bagian dari rencananya. Pasti ada alasan baginya untuk begitu percaya diri untuk memasuki area ini. Hati-hati, dia sangat berhati-hati, meskipun mereka semua adalah raja yang maju dan dapat dengan mudah mengalahkan pemuda itu. Perhatian adalah kunci untuk bertahan hidup. Yang lain tetap waspada, untuk menghormati orang tua itu. Dengar, anak muda, kamu tidak bisa melarikan diri. Salah satu eksekutif senior berteriak dengan mengancam. Jika kamu cerdas, kamu akan berhenti berlari dan melakukan percakapan sipil dengan kami. Jika kamu bersikeras-keras kepala, lautan akan menjadi peti mati kamu. Petik 2. Bos Luo mendengus. Kenapa kita membuang waktu berbicara dengannya? Mari kita rawat dia bersama. Tidak ada yang meyakinkan bocah ini. Petik 2. Suara Jiang Chen terdengar melalui laut. Kalian orang-orang dari Wam Spring tidak tahu kapan harus berhenti. Kamu dikejar aku sampai di sini. Namun, kamu harus cepat menyusul aku. Jika kamu tidak bisa, tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk aku. Petik 2. Para pengejarnya menyembunyikan senyum. Dia tidak tahu lautan di depannya terlalu berbahaya baginya untuk diseberangi. Dia masih naif berpikir bahwa dia dapat menyingkirkan kita dengan kecepatannya. Senyum Bos Luo terputar. Dia bahkan lebih yakin mereka akan dapat membunuh anak itu. Tapi lelaki tua alis putih itu mengangkat alis. Tidak masuk akal baginya untuk berani pergi ke suatu daerah tanpa tahu apa-apa. Bisakah ini jebakan? Petik 2. Dia tidak menjadi pemimpin para tetua tanpa menjadi lebih baik dari yang lain dalam beberapa hal. Dia setidaknya lebih berhati-hati dan sabar daripada teman-temannya. Bos Luo berkata, Yang mulia tetua Lu, dia mungkin bisa menipu kita di darat, tetapi apa yang bisa dia lakukan di atas lautan tanpa dukungan? Dia tidak bisa melakukan apapun bahkan jika dia mau. Petik 2.
Yang lain setuju dengan bos geng. Tidak ada yang bisa digunakan pemuda itu untuk melawan mereka kecuali dia berencana untuk melakukan serangan bunuh diri. Namun, mereka tidak akan cukup bodoh untuk membiarkan itu terjadi. Bahkan jika ada bahaya di depan, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Chapter 1793, Mortal Silken Threads. Seekor burung crimson berapi-api bertengger di puncak gunung berapi terpanas Helking Island. Sosok yang dipotongnya sama abadi dengan totem kuno. Sayapnya cukup besar untuk menghapus langit. Bulu-bulunya adalah vermilion berkilau yang memamerkan kemilau yang memesona seperti cermin. Burung itu tidak lain adalah burung vermilion, tentu saja. Setelah bertahun-tahun di Pulau Raja Neraka, pulau itu akhirnya sampai di ambang pintu alam ilahi. Perubahan penting ini telah terjadi setengah tahun yang lalu. Seorang dewa membutuhkan intuisi dao surgawi yang lebih penuh untuk mencapai tingkat ketuhanan yang pertama. Sejak terobosannya, burung itu terus-menerus mengejar untuk membuat langkah ini sesempurna mungkin. Tentu saja itu bukan tugas yang mudah. Meskipun itu adalah burung suci kuno, kadang-kadang ia bertanya-tanya apakah ia telah mencapai kemampuannya sendiri. Itu tidak akan menerima prospek itu. Warisan darahnya seharusnya membuatnya lebih berhak. Burung vermilion percaya bahwa ia memiliki lebih banyak potensi untuk dimainkan. Tetapi bagaimana seharusnya melakukan itu? Ini adalah prioritas utama saat ini. Lebih dari segalanya, ia ingin sepenuhnya memasuki dunia ilahi dalam siklus hidupnya saat ini. Setelah itu melakukannya, umurnya akan meregang hampir keabadian. Selain dari bencana yang dibatasi secara eksklusif untuk para dewa, itu tidak akan menemukan pembatasan yang disebabkan oleh kematian. Seorang kultivator di alam ilahi hidup selama surga dan bumi. Sedikit yang bisa mengancamnya kecuali bencana tertentu yang berkaitan dengan kondisinya. Tiba-tiba, burung itu merasakan gelombang gerakan dalam kesadarannya. Sebuah jarum menusuknya di sana, memungkinkan energi tanpa nama mengalir masuk. Burung vermilion terguncang oleh apa yang dirasakannya. Tuan Muda Chen, sembur itu keluar. Burung itu telah memberikan bulunya hanya untuk satu orang, Jiang Chen. Reaksi yang terjadi saat ini adalah karena bulu yang terbakar dalam api kehancuran. Ini tidak baik. Apakah Tuan Muda Chen dalam bahaya? Petik 2. Itu selalu berhubungan baik dengan pembudidaya manusia, dan ikatannya dengan Jiang Chen sangat kuat. Pria muda itu bisa dianggap sebagai salah satu penyelamatnya. Itu unggas yang sangat setia. Rasanya kelahiran kembali hampir seluruhnya berkat Jiang Chen. Karena itu, ia sudah lama menganggapnya anggota keluarga. Umpan balik dari runtuhnya bulu vermilion secara alami mengejutkannya. Itu tidak bisa lagi tetap fokus pada budidaya dan pemahaman tentang Dao. Dalam beberapa denyut sayap, ia melonjak keluar dari gunung berapi tak berujung di tirai api yang mewarnai langit lautan merah. Kehadiran burung vermilion telah menyebabkan kehidupan dari laut ratusan mil di sekitar untuk membersihkan. Oleh karena itu, perairan di sekitarnya cukup tenang meskipun keributannya. Xiaoxuan, raungan rendahnya diwarnai dengan urgensi. Long Xiaoxuan sedang berkultivasi di laut terdekat. Perbaikan diri memungkinkan naga itu memperluas pengaruhnya di atas air. Padahal sebelum dia hanya bisa mengelola beberapa lusin, dia sekarang mempengaruhi lautan ratusan mil di sekitarnya. Mendengar teriakan burung vermilion, Long Xiaoxuan jatuh keluar dari air dengan air mancur panas. Kakak vermilion, ada apa? Meskipun burung itu berasal dari zaman kuno dan diduga berasal dari generasi yang lebih tua, binatang buas yang sakral itu tidak terlalu tertarik pada senioritas dalam hal hubungan mereka. Dengan demikian, Long Xiaoxuan dan burung vermilion memperlakukan satu sama lain dengan setara. Ayo, Xiaoxuan, di mana kita akan pergi? Long Xiaoxuan belum pernah melihat burung vermilion begitu cemas sebelumnya. Sesuatu telah salah. Tuan Muda Chen dalam kesulitan. Dia baru saja menghancurkan bulu yang kuberikan padanya, kata burung itu dengan suara serak. Apa, kenapa dia tidak menghancurkan timalku juga? Naga itu menjawab dengan kaget. Dia tahu kita bersama. Satu sudah cukup. Mengapa membuang yang lain? Petik 2. Long Xiaoxuan ragu-ragu, lalu mengangguk setuju. Maka kita harus segera pergi. Apakah kamu tahu di mana Tuan Muda Chen sekarang, kakak? Seberapa jauh dia dari sini? Petik 2. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti jaraknya, tetapi dia seharusnya ada di sekitar. Burung vermilion menggunakan kesadarannya untuk mengukur wilayah reaksi, lalu berkedip. Dia cukup dekat, di perairan ini, sebenarnya. Ya, dia harus mengejar di belakangnya.
Itu sebabnya dia melarikan diri ke sini. Petik 2. Seberapa dekat cukup dekat? Akankah kita tiba tepat waktu? Long Xiaoxuan bahkan lebih tertekan daripada burung itu. Dia telah melewati banyak waktu bermasalah dengan Jiang Chen dan menganggap pemuda itu satu-satunya keluarga. Pengabdiannya kepada manusia benar-benar sepenuh hati. Dalam 3 atau 4 ribu mil, Tuan Muda Chen pasti sudah cukup merepotkan dirinya untuk kali ini. Burung vermilion sama khawatirnya dengan naga. Baik binatang buas maupun unggas tidak ingin rekan manusia mereka binasa. Sulit bagi binatang suci kuno untuk bertahan hidup di dunia saat ini. Seorang teman manusia membiarkan mereka memiliki waktu yang jauh lebih mudah. Selain itu, Jiang Chen benar-benar baik kepada mereka. Semua binatang suci bersyukur atas pelayanan yang diberikan. Burung vermilion mendorong dirinya sendiri ke kecepatan maksimum, sementara Long Xiaoxuan berenang dengan kecepatan setara di laut di bawah. Starfate Jiang Chen berjarak kurang dari 3.000 mil dari Helking Island. Arus mengalir deras di sini, dan angin dan awan diaduk ke dalam kekacauan. Sekelompok orang telah memotongnya. Mereka berserakan, menempatkan airboatnya di tengah pengepungan mereka. Terus berlari, nak, mengapa kamu tidak berlari lagi? Kamu tampak seperti punya nyali dan kecepatan yang keluar dari kita seperti itu. Petik 2. Bos Luo sangat marah. Dia meludahkan ejekan demi ejekan dalam upaya untuk membuat Jiang Chen marah. Pria tua berambut putih itu masih agak khawatir. Kamu tidak punya jalan keluar, Sir, katanya. Entah kamu memberitahu kami identitasmu sekarang, atau kami membunuhmu dan menyelidiki setelah. Bos itu tidak terlalu menyukai yang pertama. Dia ingin lebih dari apapun untuk memotong Jiang Chen tanpa ada orang lain yang tahu. Kamu tidak berhak untuk menanyakan identitas aku, Jiang Chen tersenyum dingin. Sebagian besar dari kamu tidak terlihat seperti kamu dari Silver Sword Gang. Mengapa kamu meminjamkan kekuatan kamu untuk kejahatan? Petik 2. Matanya memindai eksekutif Wam Spring dengan dingin. Pada saat itu, mereka merasa sulit untuk memenuhi pandangannya. Geng Silver Sword telah melakukan segalanya yang buruk di bawah matahari. Alih-alih menghentikan mereka, kamu membantu dan bersekongkol dengan mereka. Sepertinya Pulau Wam Spring sama buruknya dengan geng. Petik 2. Kata-kata besar, nak, yang mulia, mengapa membuang-buang waktu untuk anak itu? Dia memiliki lidah yang ganas. Kita tidak perlu membuat diri kita sedih dengan mendengarkannya. Petik 2. Iya nih, dia layak dipukuli. Mari kita bunuh dia dulu. Petik 2. Pria tua berambut putih itu menghela nafas. Seseorang yang memiliki terlalu banyak ujung meninggal karena kematian dini, anak muda. Dengarkan saran aku dan menyerah. Kamu dapat memilih kematian yang relatif terhormat saat itu. Jika kamu membuatku marah, kami akan mencari dan mengusir keluarga dan teman-temanmu juga. Petik 2. Jiang Chen berkilau dengan cemoohan dingin. Jadi Wam Spring menentang keadilan sampai pahit kalau begitu. Pada saat berikutnya, senyum menakutkan merayapi wajahnya. Aku kira itu baik-baik saja. Aku ragu-ragu sebelumnya apakah akan membunuhmu banyak, tetapi tampaknya kalian semua pantas mendapatkannya. Petik 2. Bunuh kami. Salah satu eksekutif meringkik dengan tawa yang berlebihan. Apakah kamu melamun, nak? Kamu adalah anjing yang tersesat di ambang kematian kamu sendiri, namun kamu masih berbicara seolah-olah kita yang bermasalah. Petik 2. Jiang Chen tersenyum lebar. Dia menjilat bibirnya saat haus darah bangkit. Matanya menyapu wajah-wajah di hadapannya dengan dingin. Tangkap dia. Pria tua berambut putih itu berteriak memanggil untuk menyerang. Beberapa ahli kerajaan Empire menyerang serempak. Pertarungan para petani penggarap berbeda dari rekan-rekan mereka yang lebih lemah. Alih-alih menyebabkan banyak keributan yang tidak perlu, mereka hanya menggunakan metode paling mematikan mereka. Kemampuan Empirean menyegel langit. Setiap orang mengambil sudut, menghalangi Jiang Chen dari setiap vektor pelarian. Tidak ada tempat tersisa untuk bersembunyi atau melarikan diri. Selain itu, keahlian para pembudidaya terbukti dalam koordinasi mereka. Jelas, mereka terbiasa bertarung bersama. Setiap gerakan dipraktikkan dan dilatih dengan sempurna, seolah-olah mereka memiliki pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Chen tidak berani menganggapnya enteng. Dia tahu bahwa dia tidak menghadapi kelompok pembudidaya tua manapun. Eksekutif Pulau Wam Spring keduanya mampu secara militer dan terlatih dengan baik. Tanpa sesuatu yang bisa dia andalkan, dia akan merasa hampir mustahil untuk melarikan diri. Setelah terperangkap, ia hanya bisa menahan diri sampai lelah atau terbunuh.
Bos Luo Silversword Gang agaknya tidak cocok di sini. Kupikir kamu pandai membunuh, nak. Mengapa kamu tidak melakukan kinerja yang berulang? Mengundurkan diri dari nasibmu. Melihat bahwa teman-temannya telah mengatur formasi taktis mereka, pria tua berambut putih itu memberi isyarat kepada bos geng. Bos Luo, apakah kamu akan membantu kami dalam serangan itu? Atau siapkan dirimu di samping? Petik 2. Bantu kamu menyerang, tentu saja. Kebejatan tertulis di seluruh wajah bos. Dia membunuh begitu banyak anak buahku. Bagaimana aku bisa membiarkannya mati dengan mudah? Petik 2. Dengan kita, kalau begitu. Kata orang tua itu sebelum membuat lalat. Dia menyapu riam tak berujung benang putih ke arah Jiang Chen. Pria muda itu menyadari apa serangan itu begitu dieksekusi. Mortal Silken Threads. Serunya tanpa sadar. Chapter 1794, Moment of Life and Death. Jiang Chen tahu thread Mortal Silken dengan sangat baik. Mereka adalah bahan langka tetapi mematikan yang ditakuti bukan karena sifat fisik mereka, tetapi karena kemampuan mereka untuk menyerang jiwa kultivator juga. Begitu benang terpasang, benang berubah warna dengan sangat cepat. Merah tua berarti bahwa korban dan daging serta jiwanya terkuras habis. Lebih mengkhawatirkan, mereka bisa menyerang orang lain dari jauh. Bahkan 9 hingga 15 meter ruang tidak cukup untuk mengurangi efek mereka, meskipun jarak itu agak mengurangi pengaruh mereka. Semakin dekat mereka dengan mangsa mereka, semakin kuat mereka. Namun, serangan lambat dan metodis dari jauh juga berguna untuk menidurkan lawan menjadi rasa aman yang salah. Pada saat mereka menyadari, seringkali sudah terlambat. Untungnya, Jiang Chen telah melihat mereka di masa lalu dan tahu betapa berbahayanya mereka. Dia memanggil sejumlah besar gaya magnet di sekelilingnya tanpa ragu-ragu. Gelombang yang bergelombang memblokir agresi benang yang cepat. Dia menerjang ke depan sebagai seberkas cahaya. Kemana kamu mencoba pergi, nak? Barikade di sekelilingnya kedap udara. Setiap sudut dan jalur dijaga secara cermat. Orang yang menghalangi jalannya membawa palu bunga teratai. Jiang Chen diledakkan oleh aliran yang tak terhitung jumlahnya dari aliran udara berbentuk kelopak, mencegahnya dari melanjutkan. Meskipun kultivator ini tidak sekuat orang tua berambut putih, dia tidak terlalu jauh. Jiang Chen tidak yakin menang 1 lawan 1, apalagi menembus pertahanan pada saat yang genting. Minggir! Jiang Chen meraung dengan marah. Dia mengarahkan tembakan sengit ke kultivator tanpa peringatan. Yang lain tidak mengharapkan serangan dalam jarak sedekat itu dengan persiapan minimal, panah telah muncul hampir secara ajaib di atas senar. Dia buru-buru mengangkat palu untuk memblokir rudal, dan Jiang Chen menggunakan momentum untuk mencoba melompati masa lalu. Kemana kamu pergi sekarang, nak? Sebuah suara serak bergema dari samping. Itu tidak lain adalah Bos Luo. Dia mengatakan akan membantu dalam serangan awal, tetapi sebenarnya menunggu di sayap. Dia sudah menunggu untuk mendaratkan serangan krusial itu dan sekarang kesempatannya telah datang. Kilatan cahayanya sendiri menyiratkan luka menyapu 2 tangan yang menunjuk secara horizontal ke perut Jiang Chen. Itu sangat tiba-tiba dan brutal sehingga bisa menembus ruang. Jiang Chen tercengang. Jika dia terkena serangan itu, bahkan tubuhnya yang marah tidak akan menyelamatkannya dari cedera parah. Bahkan, sangat mungkin dia akan dipotong setengah. Tanpa banyak berpikir tentang konsekuensinya, ia memanggil boneka pembaur untuk mencegah tebasan. Dia sendiri melompat lebih tinggi ke surga. Dentang, terdengar derit keras dari logam di atas logam. Kekuatan di balik tebasan itu memang menakutkan. Meskipun wayang pengganggu itu cukup kokoh, namun lengannya diiris oleh pukulan. Syukurlah, tidak ada darah, karena fakta bahwa boneka itu hanyalah konstruksi. Jiang Chen mendidih ketika melihat kerusakan yang diderita boneka itu. The Confounding Puppets telah bersamanya sejak lama. Dia menganggap kerusakan pada mereka sebagai kerusakan pada saudara kandungnya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku bersumpah untuk membalas dendam di Pulau Warm Spring selama aku hidup. Pria muda itu melolong marah. Bos Luo sedikit berkecil hati oleh intersepsi boneka dari serangan mematikan, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah menjadi senyum jahat sekali lagi. Kamu pikir kamu masih punya kesempatan, nak? Berbaring dan mati. Petik 2. Semua orang bisa melihat bahwa meskipun anak itu mampu, dia tidak bisa bertahan lebih lama di bawah pengepungan kolektif mereka. Hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk mendapatkan pembunuhan. Pria tua berambut putih itu melengking pelan. Jangan terlalu bersemangat untuk hadiah. Jaga tanggung jawab kamu sendiri.
Berhati-hatilah untuk tidak memberi anak itu kesempatan. Petik 2. Lelaki tua itu khawatir akan terjadi lubang pada formasi mereka. Itu berarti peluang bagi buruan mereka untuk melarikan diri, bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Meskipun dia telah diserang hanya beberapa kali, Jiang Chen benar-benar terikat. Dia tidak pernah begitu di belakang sepanjang hidupnya. Setiap serangan dari penyerangnya bisa mematikan kapan saja. Keenam pembudidaya di sini bisa mengancamnya. 1 atau 2 tidak akan cukup untuk membunuhnya, tetapi tidak akan sulit bagi mereka untuk menjatuhkannya bersama-sama. Aku harus bertahan. Meskipun pasif, dia tidak panik. Dia memiliki kartu truf yang masih harus dia mainkan. Bahkan jika Vermilion Bird dan teman drakoniknya tidak bisa tiba di sini tepat waktu, dia bisa pergi dengan anjing laut ruang waktu kapan saja. Para peladang di depannya jelas-jelas berkomitmen untuk membunuhnya, jelas dia tidak akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Myriad Abyss memenuhi reputasinya, bahkan tempat sekecil Pulau Warm Spring memiliki banyak pakar elit. Pada saat yang sama, Jiang Chen dapat mengakui bahwa ia telah meremehkan musuhnya. Dia telah memikirkan tempat sekecil Pulau Warm Spring yang mampu menampung 2 hingga 3 ahli Empyrean paling banyak. Terus terang luar biasa bahwa pulau itu mampu memobilisasi sebanyak yang dimilikinya. Dia tidak akan menyerah dalam waktu dekat, dan tidak akan mengaktifkan segel ruang waktu sampai yang terakhir. Berhentilah berjuang, nak, kamu tidak memiliki kesempatan lain. Petik 2. Memaksa kami untuk melakukan semua yang kami lakukan, kamu dapat menganggap diri kamu terampil. Sekarang, kamu bisa mati. Pria tua berambut putih Mortal Silken Threads itu memenuhi langit sekali lagi, dilemparkan ke atas Jiang Chen seperti jaring yang besar. Serangan ini beberapa kali lebih mengancam daripada yang terakhir. Tampaknya orang tua itu memberikan semua yang dimilikinya. Namun, Jiang Chen punya rencana pasti untuk menghadapinya. Sulur dari Bewitching Lotus of Fire and Ice membentuk pertahanan atribut ganda di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi melarikan diri cahaya sekali lagi. Dia ingin menggunakan kemampuan ilusi Lotus untuk menipu musuhnya. Sayangnya, pria tua berambut putih itu memiliki mata yang sangat tajam. Umpan kali ini, dia mendengus. Kocokan lalatnya bergetar, melemparkan benang mematikan yang tak terhitung banyaknya ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengutuk rubah tua yang licik. Hatinya bertambah berat. Apakah dia benar-benar perlu menggunakan segel ruang waktu? Pada saat itulah suara burung yang renyah terdengar di telinganya. Baginya, suaranya lebih indah daripada musik apapun di dunia. Kicauan, kicauan. Detik berikutnya, gelombang api membakar melintasi langit. Itu turun untuk memenuhi threads Mortal Silken yang mengancam Jiang Chen. Pria tua berambut putih itu menyeringai. Dia tidak terlalu peduli dengan serangan balik semacam ini. Konyol, api normal tidak akan bekerja melawan utasku. Memang, benang sutra mortal adalah bahan yang luar biasa. Serangan standar apapun gagal merusaknya dalam kapasitas apapun. Sayangnya, senyumnya hampir tidak punya waktu untuk menyebar sebelum ekspresinya membeku. Luar biasa menonjol dari matanya. Jantungnya berdetak kencang. Tidak baik, Mortal Silken Threads-nya, kebanggaan dan kegembiraannya, dibakar oleh tirai yang menyala-nyala dan hancur menjadi abu dengan sangat cepat. Api menyentuh pegangan di hampir detik berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua berambut putih itu merasakan darahnya menjadi dingin. Tidak puas hanya dengan utas-utasnya, api juga mencoba untuk memakan tubuhnya. Karena ketakutan, dia berguling mundur dengan putus asa untuk mundur. Dia dipenuhi dengan rasa takut akan hal yang tidak diketahui. Jiang Chen sangat gembira. Dia tahu bahwa burung Vermilion akhirnya datang. Tuan Muda Chen, apakah itu kamu? Suara makhluk suci terdengar di udara. Hahaha, akhirnya kamu ada di sini. Jika kamu membutuhkan waktu lebih lama, kamu tidak lagi dapat melihat aku, jawab Jiang Chen dalam bahasa binatang buas kuno. Keenam pembudidaya dari Pulau Warm Spring tampak lesu di antara mereka sendiri, tidak yakin apa yang dikatakan pemuda itu. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi aura memuakkan tampaknya menggantung di hati mereka, memberi mereka tekanan apokaliptik yang tidak bisa mereka lega. Pria tua berambut putih mundur beberapa ratus meter sebelum berhenti dengan linglung. Matanya berkilauan saat dia melirik ke langit, rasa takutnya tidak berkurang. Ada apa, tetua Lu yang dihormati? Bos Luo mendekat, matanya menyala karena marah. Jelas, dia gelisah karena tidak membunuh Jiang Chen dalam upaya sebelumnya. Hati-hati, semuanya.
Bocah itu memiliki pelayan. Meskipun lelaki tua itu tidak mengerti bahasa binatang purba, suara aneh yang terdengar cukup nyata. Jadi bocah itu punya rencana cadangan. Tidak buruk. Apa yang kita takut 6. Kami hanya akan menurunkan semua pembantunya juga. Deklarasi menyeramkan Bos Luo tidak memiliki kewaspadaan orang tua itu. Jiang Chen menjadi sangat santai setelah bersatu kembali dengan teman-teman binatangnya. Burung vermilion telah menyelesaikan kelahiran kembali beberapa tahun yang lalu. Setelah dibaptis dalam api selama bertahun-tahun, itu pasti telah pulih ke puncak aslinya. Chapter 1795, The Situation Completely Turned Around. Kecepatan burung vermilion sangat mencengangkan. Itu akan tiba di tempat pertempuran dalam sekejap mata. Kelompok itu menatap langit dengan alis berkerut. Awan tampak seolah-olah mereka terbakar, api menyebar sampai seluruh langit dibakar. Apa itu? Seru salah satu tetua. Ekspresi tetua alis putih berubah parah. Hati-hati, musuh yang tangguh akan datang. Petik 2. Bahkan seseorang yang ganas seperti Bos Luo dilumpuhkan oleh fenomena yang mengerikan itu. Niat membunuh di matanya memberi jalan ke kengerian. Lautan api yang tak berujung bergolak dan menyerbu ruang mereka. Keluarlah roh ilahi dengan sayap melebar yang mengaburkan matahari. Bentuknya yang anggun menonjol dari nyala seperti lotus yang mekar. Burung vermilion datang untuk menyelamatkan. Ceritanya mencapai kubah langit dan mengaduk langit dan bumi. Angin berhimpun dari segala arah dan lautan mengamuk. Dunia gemetar. Jiang Chen sangat senang menyaksikan kekuatannya yang luar biasa. Burung itu telah pulih ke tingkat yang telah ada di zaman kuno dan bahkan melebihi puncaknya, sangat kontras dengan dirinya yang sakit-sakitan ketika mereka pertama kali bertemu. Selamat, Senior Vermilion, kamu telah mengalami kemajuan luar biasa selama bertahun-tahun di Helking Island. Ini adalah alasan untuk perayaan. Kegembiraan Jiang Chen jelas dalam suaranya. Dia benar-benar bahagia untuk burung vermilion. Burung itu tertawa, aku hanya membuat sedikit terobosan. Kamu akan tahu apa yang aku maksud ketika kamu melihat Xiaoxuan. Sekarang, itulah yang kamu sebut kemajuan. Petik 2. Saudara Long. Di antara samudera yang mengamuk dan awan-awan yang bergulung-gulung datanglah sebuah stakato dengan 6 kolom air yang menjulang mengancam langit. Mereka bergabung menjadi puting beliung yang melesat di udara dan menembak tepat pada kelompok 7, menangkap mereka lengah meskipun keterampilan mereka luar biasa. Untungnya, kultivasi mereka memungkinkan mereka untuk bertahan, meskipun dengan susah payah, bukannya tertangkap oleh pusaran. Namun, kejutan itu saja sudah cukup untuk melemahkan mereka. Apa yang sedang terjadi? Sebuah kolom air tiba-tiba naik di udara dengan kekuatan yang luar biasa, yang di atasnya adalah naga yang benar-benar melingkar. Naga sejati. Ketujuh pria itu hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Apakah itu benar-benar naga sejati? Saudara Long. Jiang Chen sangat gembira melihat demonstrasi kekuatan naga. Dia meningkat sebanyak yang dimiliki manusia, jika tidak lebih. Naga itu pasti telah mencapai tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 raja. Kalau tidak, bahkan keturunan naga sejati pun tidak akan mampu memenggal hampir 7 ahli empiris tingkat lanjut dengan serangan. Naga itu sekarang menyaingi ahli empiris tingkat lanjut. Para tetua dan Bos Luo membelalakkan mata mereka dengan tak percaya. Siapa yang mengira naga sejati tinggal di lautan ini? Roh yang melayang di langit bahkan lebih menakutkan. Tampaknya itu adalah burung vermilion yang mistis. Astaga, siapa lelaki muda ini dan bagaimana dia mendapatkan pelayan seperti itu? Naga sejati dan burung vermilion adalah keturunan dari 4 Divine Beast dari zaman kuno. Para tetua dan Bos Luo tidak termasuk di antara para pembudidaya top di Myriad Abyss, tetapi mereka cukup berpengalaman untuk mengetahui binatang buas ilahi. Yang mulia tetua Lu, apakah mereka 4 dewa buas dari legenda? Aku tidak bisa mengatakannya. Pria tua yang memiliki alis putih itu benar-benar kehilangan ketenangannya. Ketakutan telah menghancurkan hatinya dalam genggaman ketat sejak kehancuran sutranya. Dia berjuang untuk membuat suara. Hati-hati, dia mengingatkan dengan suara rendah begitu dia akhirnya pulih dari ketakutannya. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Kami akan berpisah dan lari. Petik 2. Bos Luo tidak bisa menerima itu. Yang mulia Elder Lu, tidak ada yang perlu kita takuti jika kita tetap bersama. Jadi mereka adalah garis keturunan binatang buas ilahi. Masalah besar, selama mereka tidak berada di puncak, kami memiliki peluang untuk menang dengan bertarung sebagai tim. Petik 2. Sebuah kesempatan. Pria tua alis putih itu mendengus mengejek.
Bos Luo, geng Silver Sword kamu akan menjadi kematian kita. Sutraku seharusnya tidak bisa dihancurkan dari api atau air, namun sutra itu mudah dikonsumsi oleh api burung. Bahkan jika Vermilion bertindak pada puncaknya, itu bukan musuh yang bisa kita lawan. Petik 2. Apa? Kami tidak bisa menang. Pria tua itu bergegas keluar. Hadapi kenyataan dan larilah. Jiang Chen telah tiba di sisi burung Vermilion. Ini menyudutkan Jiang Chen dengan kepalanya. Mereka berdua saling merindukan setelah lama absen. Siapa orang-orang ini, Tuan Muda Chen? Sekelompok bajingan ngotot yang menggunakan nomor mereka melawan aku, Jiang Chen meludah. Vermilion Senior, aku butuh bantuanmu kali ini. Tunjukkan pada mereka apa yang kamu dapatkan. Dia dengan sengaja beralih ke bahasa manusia. Mereka adalah penjahat yang tak dapat ditebus yang pantas mati. Kirim mereka semua ke neraka. Petik 2. Burung itu menyeringai. Itu akan sia-sia. Mereka semua adalah pembudidaya emperan tingkat lanjut. Mereka akan membuat suplemen yang luar biasa. Petik 2. Itu berbicara dalam bahasa binatang buas kuno, sehingga para tetua dan pemimpin geng tidak memahaminya. Tapi ekspresinya yang mengganggu sudah cukup untuk mengirim getaran pada duri mereka. Tolong dengarkan aku, temanku. Pria tua berwajah putih itu tahu kapan harus mundur. Pasti ada kesalahpahaman. Silahkan, salah paham. Kamu mengejar aku selama ratusan ribu mil. Kamu punya banyak waktu untuk menyadari kesalahan kamu. Mengapa kamu tidak melihat ada kesalahpahaman ketika kamu mengejar aku, atau ketika kamu mencoba membunuh aku? Petik 2. Pria tua itu membeku dan tersenyum sedih. Kami ditipu oleh pria ini, temanku. Tidak ada alasan bagi Pulau Wamspring untuk jatuh ke geng Silver Sword. Jangan khawatir, kami akan melakukan apa yang benar kali ini. Kamu dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan pemimpin geng. Kami akan menghancurkan geng setelah kami kembali ke pulau. Tidak akan ada geng Silver Sword mulai saat itu. Petik 2. Bos Luo merengut. Yang mulia Elder Lu, kamu. Diam. Geng kamu telah melakukan segudang kejahatan. Aku sudah lama memperingatkan kamu untuk bersikap dan berhenti menggerakkan masalah. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah saat ini. Sebagai sesepuh penegak hukum dari Wamspring, aku tidak akan membiarkan kamu merajalela di pulau itu lagi. Petik 2. Lelaki tua itu mengubah nada bicaranya dengan topi. Lebih mengejutkan, bawahannya telah mengitari pemimpin geng tanpa henti, jelas berniat untuk menangkap pemimpin geng. Tunggu sebentar, kata pria tua itu dengan hormat. Wamspring akan bermain sesuai aturan dan menangkap pria ini. Sisanya terserah padamu. Butuh beberapa waktu bagi Jiang Chen untuk pulih dari keterkejutannya. Dia telah melihat bagian yang adil dari orang-orang yang tidak tahu malu dan tidak mengharapkan orang tua yang tampak terhormat untuk mengambil kue. Tetap saja, dia tidak akan tertipu. Dia mengejek. Jika kamu melakukan ini kembali di Wamspring, aku mungkin telah memaafkanmu. Namun, setelah mengejar aku untuk jarak yang sangat jauh, tidakkah kamu pikir kamu telah mengubah cerita kamu terlalu tiba-tiba untuk dapat dipercaya? Petik 2. Hati pria tua alis putih itu tenggelam. Langkahnya jelas gagal. Dia segera berlutut dan memohon, orang tua ini adalah Luce. Aku sangat menyesal telah membangkitkan kemarahan kamu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku bersedia untuk menyerah dan menjadi budak kamu. Petik 2. Oh, tidak pernah Jiang Chen meramalkan bahwa orang tua itu akan menyerah begitu saja setelah menyadari kesia-siaan perlawanan. Tatapannya menyapu setiap musuh, matanya berkaca-kaca. Acara penyerahan agak menggoyahkannya. Dia berbalik ke burung itu. Bagaimana menurutmu, Senior Vermilion? Apapun yang kamu katakan. Burung itu mengangguk. Saudara Long, tanya Jiang Chen sambil tersenyum. Naga itu mendengus. Bahkan Brother Vermilion mengatakan akan mendengarkanmu. Apalagi yang bisa aku katakan? Petik 2. Long Xiaoxuan masih menjadi dirinya yang sombong setelah bertahun-tahun. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan heran, kamu pintar untuk memotong kerugianmu, Luce. Namun, orang-orang seperti kamu akan mengkhianati aku dengan mudah. Bagaimana aku tahu aku bisa mempercayai kamu? Petik 2. Aku bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaan kamu. Jiang Chen tersenyum tipis. Ada sesuatu. Aku dapat mencap kamu dengan kesadaran aku dan menjadikan kamu budak aku, yang akan memungkinkan aku untuk mengendalikan kamu sepenuhnya. Bagaimana denganmu? Petik 2. Luce bertukar pandang dengan teman-temannya. Mereka sedikit ragu. Bos Luo tertawa dengan gila-gilaan. Kamu mengecewakanku,
Luce, aku tidak tahu kamu pengecut. Aku tidak akan bermain game ini dengan kamu. Petik 2. Dia tahu dia tidak akan selamat setelah menyerah bahkan jika Lu Chen dan para tetua lainnya melakukannya. Geng Silver Sword adalah yang memulai segalanya. Seseorang harus jatuh. Pemuda itu mungkin mengambil para tetua sebagai budak, tetapi dia pasti akan membunuh bosnya. Pemimpin geng itu terbang dengan cepat. Dia cukup pintar untuk menyadari bahwa dia tidak bisa membalikkan keadaan, dan karenanya pilihan terbaik adalah melarikan diri. Jiang Chen menatapnya dengan tenang, tidak terpengaruh oleh upayanya untuk melarikan diri. Burung vermilion tersenyum mengejek dan mengepakkan sayapnya. Bulu berubah menjadi bilah tajam dan menimbulkan tebasan kuat pada pemimpin geng. Serangan destruktif menyusulnya dan memblokir rute pelariannya, memaksanya untuk kembali.